Halo, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah di sini ada kabar gembira tentang kabar Fitub ya. Dimana Fitub sekarang diberi nafas buatan senilai 3 triliun. Luar biasa teman-teman. Ini informasi dari tim kita, tim elit kita ya teman-teman ya. Bahwasannya Fitub ada yang berinvestasi senilai 3 triliun teman-teman. Saya bacakan aja ya. Setelah menyelesaikan kewajibannya, aplikasi sosial advertising Fitub yang sempat dimasukkan dan diawasi Satgas Waspada Investasi kini bakal tampil lebih dahsyat setelah menerima nafas buatan dari investor senilai 3 triliun rupiah. Joe Anwar, investor yang tertarik dengan proposal yang disampaikan Fitub, mengaku berminat berinvestasi dalam bisnis digital. Ini karena manajemen pengelola bersepakat menjalankan investasi bagaimana skema yang diharapkan. Fitub juga luas jangkauannya. Di fase sebelumnya menjangkau sekitar 17 juta user. Nilai investasi untuk Fitub secara total yang diajukan ke kami adalah 3 triliun. Wow, luar biasa. Untuk apa dan bagaimana? Silahkan berhubungan dengan pihak manajemen Fitub. Pastinya ini untuk menjamin poin-poin pendanaan pengembangan usaha sebagaimana telah diatur sebelumnya. Kami hanya memfasilitasi sebagai supporting dari setiap perusahaan atau corporate atau BUMN atau pelaku usaha lainnya yang berbadan hukum untuk melakukan suatu usahanya dengan hubungan finansial yang disupport oleh kami. Jelas Joe Anwar di Jakarta. Dijelaskannya, Fitub merupakan satu aplikasi yang diajukan atau dikerjakan oleh perusahaan swasta murni yang akan didanai dengan menggunakan skema beneficial ownership dengan prinsip investasi bukan loan atau pinjaman. Fitub nantinya menjadi produk swasta murni yang didanai. Wow, yang langsung tos dengan user atau langsung dengan masyarakat atau perorangan. Menurutnya, Fitub adalah korporat swasta pertama yang akan menerapkan sistem beneficial ownership ini ke dalam bisnis investasi dalam memajukan perekonomian bangsa dan negara. Kenapa menggunakan beneficial ownership? Sistem beneficial ownership itu sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 2014 saat konferensi tingkat tinggi KTT kelompok 20 atau Group of 20 G20 di Brisbane, Australia. Pada setiap pertemuan G20 hal ini dibahas, dikonsepkan dan dimatangkan sehingga tercapai 2018 yang di Indonesia ditandai dengan keluarnya Perpres tersebut. Di seluruh dunia pun anggota G20 juga melakukan hal yang sama dengan isi Perpres nomor dan tahunnya, namun tentu dengan bahasa masing-masing. Karena aturan ini sebagai tanda kesepakatan internasional untuk bersama-sama sebagai forum antar pemerintah yang secara sistem menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia dan menjalankannya dengan dikoordinir World Bank. Jadi momentum ini adalah awal tonggak pertama teraplikasi di seluruh dunia dimulai dari Indonesia. Kita sama-sama dukung Fitub ya teman-teman. Fitub juga mendukung bahwa presiden kita adalah pelopor pelaksana penggunaan skema ini yang didukung oleh World Bank. Dengan ini bisnis investasi Fitub ini bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Skema pendanaan dengan menggunakan sistem beneficial ownership berdasarkan proposal nomor 13 tahun 2018. Ini memungkinkan penjamin investasi berjalan sesuai yang diinginkan. Dengan sistem ini juga APU PPT akan terjamin sesuai peraturan OJK RI. Pertanyaannya, mengapa Perpres ini ada? Di antaranya untuk memprotek agar tidak terjadi masalah seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Banyak instrumen atau arus finansial yang kita setuju atau tidak setuju mengandung unsur-unsur tersebut. Tetapi ketika skema ini dijalankan, itu adalah bersih dari dua hal tersebut. Sistem beneficial ownership sendiri merupakan sistem global tentang investasi yang diterapkan oleh bank dan corporate di seluruh dunia. Dengan sistem beneficial ownership, antisipasi terhadap aksi pencucian uang dan pencegahan pendapatan terorisme dapat diminimalisasi. Skema ini dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan lain dengan skema investasi ini. Otomatis, pihak yang melakukan operasi usaha tersebut tidak lagi berpikir untuk pengembalian hutang. Pasalnya, faktor hutang kita pasti paham namanya interest, bunga atau pinjaman ya. Ketika pelaku usaha itu menganggap bunga itu menjadi biaya, otomatis diambil margin. Efeknya selain berpengaruh terhadap modal dasar dari pengelolaan itu, juga dengan margin dari bunga itu nantinya itu akan dibebankan kepada masyarakat jika loan atau pinjaman. Makanya kita hadir dengan skema investasi, jelas Anwar.
Mengapa skema investasi? Supaya manajemen tidak sibuk memikirkan pengembalian modal, supaya teman-teman bisa menyalurkan dengan benar. Mengembangkan itu dengan tidak terburu-buru dan tolong tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan operator. Itu saja sih harapan dari investor Uray Jo Anwar. Jadi tambahnya, ke depan dana ini diharapkan bisa dikembangkan perusahaan yang mengelola aplikasi digital Fitup sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat. Kemudian tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harap lainnya agar aplikasi Fitup ini bisa menjadi pelopor dan ke mancanegara dan memberikan dampak manfaat yang sama di luar negeri. Sekarang ini aku, Jo Anwar, sudah memasuki tahapan final koordinator dengan pihak perbankan agar secara direalisasi. Karena menyangkut sistem tatanan dalam struktur pendanaan yang tentunya akan melibatkan pihak bank secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman berlanjut kepada kerjasama untuk antara pemilik dana dan bank yang terkait. Secara spesifik, Fitup memilih untuk masuk ke bank terbaik di Indonesia, diantaranya BCA, Mandiri, BRI, dan BRI. Sebenarnya ini adalah momen akhir tahun. Seharusnya sudah bisa dilaksanakan dan kita bisa menjadi pionir karena pertama kali menjalankan skema ini. Untuk itu, marilah kita dukung, kita support kegiatan pengajuan pendanaan ini sehingga pemerintah juga dalam mengaplikasikan sistem ini tidak hanya digital, tapi juga di sektor yang lain sehingga berperan ekonomi bisa lancar dan maju. Kemudian kita bukan lagi negara berutang, pungkasnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, informasi di sini yang bernama Jo Anwar ini menggelontorkan 3 triliun untuk investasi di Fitup. Ini sudah real, udah deal teman-teman. Jadi dan informasi yang saya tahu juga dari teman-teman elite leader ya teman-teman ya, bahwasanya insya Allah di tahun 2022 pertengahan Januari lah, mudah-mudahan ada kabar gembira, Fitup akan on teman-teman. Karena ini permasalahan serius dan ini sudah perusahaan Fitup ini sudah legal sekali teman-teman. Jadi kita tinggal nunggu perkembangan selanjutnya, dan saya himbau buat teman-teman untuk akun Fitupnya agar diamankan ya teman-teman ya, dari mulai nomor handphone, Telegram, dan passwordnya juga itu harus disimpan, harus diingat-ingat karena itu adalah finali akun kita supaya aman akun kita ya teman-teman ya. Jadi mohon bersabar buat teman-teman, saya juga paham dan saya juga baru menginformasikan ini karena memang apa yang mau diinformasikan kalau misalkan informasinya masih mengambang. Tapi informasi saat ini adalah ini udah luar biasa, ini udah real ini. Karena di setiap waktu selalu pertemuan dengan para investor untuk mendukung Fitup akan segera on. Jadi begitu teman-teman informasi saat ini. Salam semangat, jangan patah semangat. Kita isi kegiatan seperti biasa ya teman-teman ya, sambil menunggu Fitup. Salam sejahtera.